Halo, selamat sore Bapak Ibu, peserta pelatihan sekolah penggerak. Gimana, pas sudah semua masuk room? Bu. Oke, sudah semua ya? Ya, bagus ini. Baik, jika sudah, ayo kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi saya sendiri sebagai fasilitator akan mengawali kegiatan ini dengan doa agar lancar sampai di akhir pelatihan ya. Baik Bapak Ibu, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya Bapak Ibu, supaya semangat Bapak Ibu terbangun ya, supaya nggak lesu, lemas begitu dalam mengikuti pelatihan. Jadi saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang punya simpanan es breaking? Kenapa Bapak Ibu? Oh ya, tidak punya. Baik. Kalau begitu, saya yang akan memimpin ice breaking pada hari ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan perhatikan tangan saya. Kalau saya mengatakan A, tangan Bapak Ibu begini. Ya. Kalau saya mengatakan I, Bapak Ibu tangannya begini. Ya. Kalau mengatakan U, tangan Bapak Ibu begini. E begini. Oh, begini. Ya, oke. Siap Bapak Ibu? Baik. Jadi ini huruf vokal ya, A, I, U, E, O. Dalam bahasa Indonesia ada huruf vokal. Yuk, kita mulai. A, I, U, E, Pak Eta E, O. Baik. Sekarang saya tunjuk Bu Dewi Rate. Ibu Dewi I, O. Pak Eta E, A. Bu Monica I, O. Iya. Beri tepuk tangan kepada Bapak Ibu ya. Yeay, semoga membangkitkan gairah dan semangat Bapak Ibu dalam belajar. Oke, saya mau tanya gimana kabar Bapak Ibu selama pembelajaran daring ini? Baik, luar biasa. Luar biasa, sehat. Oke, Baik, Ibu. Oke, semangatnya luar biasa ya. Meskipun pembelajarannya daring, tidak bertemu dengan anak-anak, tapi Bapak Ibu selalu menemukan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Baik. Nah, langsung saja. Oke. Kita akan lihat pelajaran pada hari ini. Jadi hari ini Bapak Ibu akan mempelajari atau berlatih topik asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya. Saya mohon izin screen Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apa sudah terlihat screen saya, PowerPoint saya? Sudah Bu. Oke, nah pada pelatihan ini saya harap Bapak Ibu kalau mau keluar dari Zoom, dari ruangan Zoom, Bapak Ibu lapor ya kepada saya ya. Kemudian kalau bisa ketika orang lain berbicara, Bapak Ibu tidak menyela orang yang sedang bicara. Jika Bapak Ibu ditunjuk untuk berbicara, silakan sampaikan pendapatnya ya. Baik, berbicara dengan sopan dan santun dalam pelatihan ini ya. Nah, ini dia tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi pada hari ini kita akan
mempelajari topik asesmen formatif dan asesmen sumatif. Saya sendiri sebagai pelatih Ayu Chandra untuk melatih kalian. Ya, baik Bapak Ibu. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu ini adalah guru yang sudah handal, pasti ya sudah profesional dan sudah memiliki pengalaman-pengalaman di bidang pengajaran. Nah, dari pengalaman Bapak dan Ibu, apa saja sih yang Bapak Ibu ketahui tentang asesmen? Ayo, saya tidak akan menunjuk, saya akan memberi kesempatan untuk kalian Bapak Ibu menjawabnya. Apa itu asesmen berdasarkan pengalaman Bapak Ibu ya? Baik, terima kasih atas waktunya. Oke, Ya, Bu. perkenalkan saya Dewi Rati. Saya akan menyampaikan pendapat saya. Menurut saya asesmen itu adalah penilaian Bu, yang sering kita lakukan dalam proses pembelajaran, baik di awal, di dalam prosesnya sendiri maupun di akhir. Kurang lebih seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, baik sekali. Itu benar, sangat benar bahwa asesmen adalah sebuah penilaian. Ada yang memiliki kalimat-kalimat lain mungkin tentang asesmen? Asesmen itu apa? Tadi Bu Dewi sudah bagus itu menjelaskannya. Yang lain, ayo. Pak Eta mungkin, saya ingin dengar suaranya Pak Eta. Ya, terima kasih Bu Chandra nggih. Nggih, mungkin tadi sudah dijelaskan sama Bu Dewi. Nggih. Sejauh ini pemahaman Tiang juga soal asesmen ini ya itu adalah penilaian yang kita lakukan pada saat pembelajaran ya untuk mengevaluasi sejauh mana kita sudah mampu atau sejauh mana daya serap, bisa kita katakan seperti itu ya, daya serap dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas, diskusikan bersama anak-anak, apa yang kita pelajari. Nah, itu dalam bentuk penilaian, asesmen. Nah, seperti itu kira-kira Bu Chandra. Ya, baik. Ya, sama juga seperti Bu Dewi ya, tapi sudah bagus. Nah, jadi saya mungkin bisa sampaikan kembali apa itu asesmen. Kalau bagi saya, asesmen itu adalah alat ukur, alat pengukur seberapa dalam siswa kita memahami suatu materi yang kita ajarkan kepada siswa kita. Ya, jadi misalnya siswanya dapat 8, oh berarti dia sudah hampir paham. Siswanya dapat 100, wih dia sudah sangat paham. Siswanya dapat 40, oh mungkin dia belum paham. Jadi dari sana kita tahu gimana caranya agar siswa kita paham supaya dia bisa dapat nilai yang lebih baik. Jadi itu alat ukur kita untuk mengetahui kemampuan yang sudah dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran yang kita berikan kepada siswa. Jadi sampai di sana jelas Bapak Ibu? Jelas, Terima Bu. kasih. Jelas, Oke. Bu. Berarti boleh ya kita lanjutkan ini ya? Oke. Ya. Nah, ini ada tulisan kalimat tentang asesmen ya. Asesmen bukan sekadar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen dapat meningkatkan kemampuan peserta didik. Ya. Jadi kalau sederhananya, mungkin Pak Eta bisa dimatikan dulu Oh iya. mikrofonnya, nggih. Asesmen itu bukan sekadar untuk mengetahui capaian hasil belajar peserta didik saja. Peserta didik dapat 80, oh berarti dia pintar. Peserta didik dapat 50, oh berarti dia belum pintar atau belum menguasai, misalnya seperti itu. Asesmen itu dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dan gurunya juga jadi tahu hal apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik itu. Jadi bukan hanya untuk peserta didik saja, tapi untuk guru juga asesmen itu ya. Jadi yang mengintrospeksi diri adalah bukan anak-anak saja, tapi guru juga mengintrospeksi diri. Kenapa anak saya bisa dapat kecil nilainya? Kenapa anak saya belum bisa? Oh mungkin cara ngajar saya yang belum benar atau belum sesuai dengan
kebutuhan anak. Ya, karena kan setiap anak punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat nangkap, ada yang agak lambat nangkap gitu. Mungkin saya yang sebagai guru terlalu cepat menjelaskan, atau saya kurang lambat menjelaskan, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ada 3 jenis pendekatan penilaian. Ada 3 jenis pendekatan asesmen ya. Jadi pendekatan itu ada namanya pendekatan akhir pembelajaran atau istilah asingnya off learning. Ya, saya agak kurang bisa menyampaikan istilah asing. Jadi yang paling atas saya sampaikan adalah bahasa Indonesia. Penilaian akhir pembelajaran. Nah, apa itu penilaian akhir pembelajaran? Nah, ini yang sering kita jalankan sebagai guru. Penilaian akhir pembelajaran ini, misalnya udah semester 1 akan berakhir, kita akan cepat-cepat buat soal. Untuk apa? Untuk penilaian akhir semester, ya. Kemudian akhir tahun, penilaian akhir tahun PAT itu sudah aja habis semester 2-nya, kita cepat-cepat membuat soal. Untuk apa? Ya ini penilaian akhir pembelajaran namanya, atau PAT. Nah, tapi di samping itu sebenarnya kita sering melupakan 2 penilaian lagi, yaitu penilaian untuk pembelajaran atau for learning dan penilaian sebagai pembelajaran atau as learning. Nah, saya lihat catatan. Penilaian untuk pembelajaran atau for learning itu perbaikan proses pembelajaran. Jadi saya sebagai guru memperbaiki proses pembelajaran saya, siswa juga memperbaiki proses belajarnya. Kalau penilaian sebagai pembelajaran atau as learning itu berarti refleksi proses pembelajaran. Jadi baru refleksinya saja. Apa ya kira-kira yang kurang, apa ya kira-kira yang salah. Terus kalau for learningnya perbaikannya. Ya, baik Bapak Ibu, sampai di sana ada pertanyaan? Biasanya ada yang bingung antara as learning dengan for learning, karena saya juga pernah menjadi peserta kegiatan pelatihan pendidikan, jadi agak bingung antara as learning dan for learning. Tapi ketika didalami ternyata paham. Ya, bisa dilanjutkan kalau begitu? Ya Bu, bisa dilanjut. Baik Bu Dewi, kita akan lanjutkan ya. Nah, kalau masih ada yang bingung seperti apa sih itu asesmen as, for, dan off. Nah, ini ada bagannya ya. Yang ini as learning, yang ini for learning, yang ini off learning. Sama seperti yang saya katakan tadi. Ini hanya refleksi saja, ingat-ingat apa kekurangan, kemudian ini memperbaiki, kemudian yang ini tes kayak akhir semester dan PAT, penilaian akhir tahun itu. Ya, nanti saya akan bagi-bagi juga gini PowerPoint ini kepada Bapak Ibu nanti lewat WA ya. Selanjutnya, nah supaya lebih mantap lagi pemahamannya, jadi ada konsep asesmen formatif dan sumatif. Biar tahu banget gitu Bapak Ibu ya tentang konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif itu konsepnya ada di sebelah kiri saya, di layar Bapak Ibu sebelah kiri ya. Dan asesmen sumatif ada yang di kotak sebelah kanan. Formatif kotak sebelah kiri, sumatif kotak sebelah kanan. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan. Baik, kalau sudah selesai membaca nanti sampaikan nggih. Bagaimana Bapak Ibu, sudah semua terbaca? Kalau sudah, jempolnya mana? Jempolnya mana? Oke, baik. Nah, ini dia yang formatif. Karena kita jarang menggunakan yang formatif, jadi kadang-kadang kok bingung ya. Apa ya bedaannya formatif sama sumatif? Bingung ya. Makanya biar kita tidak bingung, pada kurikulum sekolah penggerak ini, ayo kita bersama-sama ngebut pakai asesmen formatif, jangan sumatifnya aja ya. Asesmen kan harus bervariasi ya.
Yang pertama ada, kalau asesmen formatif itu ya konsepnya untuk memantau pemahaman murid secara berkala. Jadi kan kita melakukan pembelajaran tuh tiap minggu di kelas. Nah, setiap minggu itu Bapak Ibu harus memantau pemahaman murid secara berkala. Dengan cara apa? Mungkin menanyakan gimana, kasih siswanya pertanyaan, kemudian kalau siswanya bisa jawab, oh dia ternyata bisa mengerti pembelajaran hari ini gitu. Itu secara berkala. Tapi besok kalau misalnya minggu depan ketemu lagi Ibu sama siswa tersebut, tanyakan lagi gitu. Jadi secara berkala, jangan di akhir semester saja. Setiap pembelajaran Bapak Ibu tanya gimana pemahaman murid terhadap pembelajaran yang sudah Bapak Ibu berikan. Itu maksudnya berkala. Terus menerus setiap minggu ya, setiap Bapak masuk ke kelas anak-anak. Yang kedua, bagi murid, asesmen formatif membantu murid dalam mengetahui kekuatan dan perkembangannya. Nah, asesmen ini bukan untuk guru saja. Jadi kita punya nilai, oh buat kita nih nanti raport kita tahu nilai anak-anak. Bukan begitu, tapi murid pun punya dia fungsinya buat murid ya. Jadi murid jadi tahu dia gimana kekuatan dan perkembangannya selama dia bersekolah gitu. Oh ternyata tadi aku ditanya sama Bu Guru. Oh ternyata saya belum bisa loh jawab. Oh berarti saya belum paham benar ya. Berarti saya harus belajar lagi. Jadi dia tahu kekuatannya seberapa dan gimana perkembangan kemampuannya ketika belajar hari itu. Ya. Yang ketiga, nah ini bagi guru asesmen formatif memberikan informasi mengenai tentang tantangan yang dihadapi murid dalam pembelajaran, sehingga guru dapat memberikan dukungan. Murid teman lain juga dapat memberikan dukungan kepada anak yang kesulitan memahami pembelajaran. Jadi kita harus tahu juga apa sih tantangannya, kok anak ini sampai enggak paham pembelajaran kita gitu. Apakah dia yang memang tidak konsentrasi misalnya atau bagaimana? Kita yang harus tahu mengenai apa masalah anak ini, kenapa enggak ngerti dia dengan pemahaman belajar yang saya berikan gitu. Nah, yang di sebelah kanan ada asesmen sumatif, yaitu asesmen yang biasa kita lakukan di akhir semester 1 dan akhir semester 2 itu ya PAT yang biasanya dibilang sama soal sumatif semester 1. Kalau PAT kan di semester 2 ya. Nah, metode yang pertama ada metode evaluasi di akhir pembelajaran. Nah, itu tadi saya bilang metode evaluasi di akhir pembelajaran itu maksudnya di akhir semester ya. Itu saja yang dilakukan. Jadi tidak ada asesmen pada saat pembelajaran. Jadi 6 bulan sekali baru ada asesmen. 6 bulan sekali baru ada asesmen. Biasanya berpengaruh pada nilai akhir murid. Ya, karena itu di akhir semester berarti itu nilai akhir murid gitu. Ya. Siswa jawab soal berpengaruh pada nilai atau hasil akhirnya. Baik Bapak Ibu sampai di sana, apakah konsep asesmen formatif dan sumatif ini bisa dicerna dan tertanam di lubuk hati Bapak Ibu? Oke, baik. Kalau sudah, jempolnya Bapak Ibu. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, tidak ada yang tidak paham, jadi saya lanjutkan ya. Nah ini dia lebih jelasnya lagi ya, karena kalau lisan kan kadang-kadang bahasanya itu kata-katanya agak kurang dipahami. Tapi kalau misalnya udah diberikan tulisan seperti ini mungkin lebih menambah pemahaman lagi. Jadi penilaian formatif merupakan bagian dari langkah-langkah pembelajaran. Jangan sampai dilewatkan ini penilaian formatif ini ya dalam pembelajaran. Dilakukan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nih, ingat Bapak Ibu harus dilakukan setiap Bapak Ibu mengajar. Merupakan bagian dari praktik keseharian pendidik dan peserta didik di dalam proses belajar mengajar di kelas. Ini adalah makanan pokok kita nanti sehari-hari dalam belajar dan mengajar siswa kita. Ya, nggak boleh melupakan asesmen. Kemudian kenapa sih ada asesmen formatif sekarang? Ya pasti ada harapan-harapannya. Nah ini ada harapan-harapannya yang warna pink ini Bapak Ibu supaya lebih merona lagi.
ya supaya lebih cerah. Jadi saya pakai warna pink, harapan-harapan. Mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Jadi kita itu kan sering mendengar proses itu lebih penting daripada hasil. Tapi selama ini kita melupakan itu. Yang kita lihat hanyalah hasil akhir anak-anak. Oh, dia pinter no dapat nilai 90 anak ini. Dia pinter no dapat nilai 80 anak ini. Padahal anak-anak yang dapat nilai 70 pasti juga melakukan proses dia. Pasti dia juga susah payah melakukan sampai dia dapat jawaban. Nah, itu juga harus kita perhatikan supaya nggak ada siswa yang ya saya dapat nilai 70 tapi saya udah berusaha. Nah, biar nggak rendah hati nanti anak-anak ya. Kita harus pentingkan juga proses. Lihat juga proses anak-anak. Kemudian yang kedua, ya untuk mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai belajar dan mengutamakan proses. Ya. Jadi selama ini kan banyak tuh orang tua yang lebih senang anaknya dapat nilai 90, 80 tapi dia tidak tahu prosesnya, tidak mau tahu prosesnya untuk mendapatkan nilai 90, 80 itu bagaimana. Ada orang tua yang sedih anaknya dapat 60 dan 70 tapi dia nggak tahu bahwa anaknya sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin. Tapi ya mungkin memang masih perlu waktu untuk bisa sampai ke nilai yang bagus seperti teman-temannya yang lain, begitu. Jadi yang disadarkan di sini bukan hanya guru dan siswa saja tapi orang tua juga ya. Baik Bapak Ibu, apakah setuju seperti itu? Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu karena saya hanya diberikan waktu 20 menit ini, jadi kita lanjut. Saya takut nanti kehabisan waktu ya. Nah, ini ada bentuk asesmen, tapi belum saya kelompokkan bentuk asesmen ini. Jadi saya beritahu ya, asesmen itu ada dua. Yang pertama asesmen lisan, yang kedua asesmen tertulis. Asesmen lisan dan asesmen tertulis. Nah, ini adalah bentuk-bentuk asesmen lisan dan tertulis, tapi belum saya kelompokkan. Nah, Bapak Ibu coba kelompokkan asesmen lisan mana, asesmen tertulis mana. Maunya saya bagi menjadi kelompok ini, tapi karena kita cuma berempat, Bapak Ibu cuma bertiga, jadi tidak bisa. Boleh di antara Bapak Ibu mungkin yang belum berbicara, silakan kelompokkan yang mana asesmen tertulis dan mana asesmen lisan. Jangan takut salah Bapak Ibu. Nanti pasti saya akan mengklarifikasi apa yang jawaban Bapak Ibu. Mungkin saya ingin dengar suaranya Ibu Monica. Ibu Monica, tolong mikrofonnya diaktifkan dulu. Mohon maaf Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan mencoba mengklasifikasikan yang mana termasuk asesmen tertulis dan yang mana yang lisan. Kalau yang tertulis itu menurut saya esai dan refleksi. Kalau yang lisan itu ada diskusi kelas, presentasi, drama, ya. Menurut sepengetahuan saya itu, Bu. Jadi mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambahkan, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Monica. Itu sudah benar jawaban Bu Monica. Ya, jangan takut ya, jangan takut salah karena itu sudah benar. Mungkin yang lain mungkin yang kan masih itu ada yang belum dikelompokkan. Bu Dewi Rate coba yang mana yang tulis, yang mana yang lisan. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Kalau tes yang tertulis itu masuk. Kalau poster perlu nulis tidak Ibu? Kalau yang poster perlu nulis, saya juga perlu tulis. Ya benar. Kemudian kalau tes lisan masuk kemana Bu? tes lisan kayaknya presentasi ya bisa.
diskusi kelas juga kayaknya bisa. Ya, lisan itu dua-duanya. Nah, drama. Kalau drama, acting kan itu berbicara itu, berarti masuk kemana? Tes lisan juga. Iya, benar. Baik, udah lengkap ya. Nah, Terima kasih Bu. oke, terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah berusaha. Nah, ini saya akan konfirmasi jawaban Bapak Ibu ya. Nah, ini dia bentuk-bentuk asesmen. Jadi ada yang tidak tertulis, ada yang tertulis. Tidak tertulis itu maksudnya lisan, maaf. Beda istilah saja ya. Ada tes lisan, presentasi, drama, diskusi kelas. Kemudian tertulis itu refleksi, esai, poster, tes tulis ya. Mungkin dari bentuk-bentuk asesmen ini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tidak. Baik, Bapak Ibu. Jadi, untuk melakukan asesmen formatif dan asesmen sumatif, Bapak Ibu bisa menggunakan bentuk-bentuk asesmen ini. Boleh Bapak Ibu, kalau misalnya di kelas yang formatif, asesmen formatif, Bapak Ibu sampaikan secara lisan, bisa anak-anaknya langsung ditanyakan. Kemudian diskusi kelas juga bisa dilihat dari diskusinya, komentar-komentarnya bisa. Apakah anak itu sudah baik pemahamannya dalam belajar atau tidak. Kemudian refleksi, menulis ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam kegiatan formatif, asesmen formatif, Bapak Ibu mungkin suruh anak-anaknya merangkum apa yang sudah dijelaskan sama Ibu Guru tadi, seperti itu misalnya. Jadi di sana terlihat refleksinya, merefleksikan apa yang sudah dilakukan pada pembelajaran sebelumnya, misalnya seperti itu, secara tertulis ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau essay kan Bapak Ibu pasti sudah tahu tes tulis misalnya objektif yang biasa kita buat pada asesmen sumatif itu yang ABC itu Bapak Ibu. Presentasi juga pasti Bapak Ibu sudah tahu seperti sekarang saya ini itu namanya presentasi. Tes lisan ya ngomong kita ngasih soal secara lisan, anak-anak menjawabnya juga secara lisan gitu. Drama, kita coba tes pemahaman anak-anak dengan cara berdrama. Misalnya bahasa Indonesia, suruh dia berdrama. Kalau dia sudah bisa berdrama, berarti dia sudah paham apa yang saya berikan sebagai guru bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah ini, mari merefleksikan hal-hal yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ini bagian dari refleksi terbimbing ya. Bapak Ibu merefleksikan, saya yang akan membimbing Bapak Ibu. Kalau seandainya ada refleksi-refleksi Bapak Ibu salah, saya yang akan mengkonfirmasi. Mungkin kita coba lewat chat ya Bapak Ibu ya. Refleksikan secara tertulis Bapak Ibu. Ada yang sudah menjawab sebelum waktunya habis? Karena sudah 40 menit, biasanya Zoom akan berhenti otomatis. Oke, sudah. Ibu Dewi Rati, semakin tahu dan memiliki pemahaman tentang asesmen yang bisa diterapkan di sekolah. Ya, baik Bu Dewi. Mungkin nanti jawabannya bisa dijabarkan lagi apa aja asesmen yang sudah dipelajari oleh Bu Dewi, bagaimana bentuk-bentuknya. Ya, ini Miss Monica, Ibu Monica tentang pengertian asesmen dan sebagainya, serta bagaimana cara menggunakan asesmen. Ya, itu benar Bu Monica. Mungkin Pak Eta? Asesmen merupakan alat ukur untuk mengetahui pencapaian peserta didik. Ya, benar. Semua yang Bapak Ibu katakan itu benar, tapi kurang digabungkan saja sehingga menjadi rangkuman ya. Jadi saya tidak perlu lagi menyampaikan kesalahan atau kekurangan yang Bapak Ibu lakukan saat refleksi terbimbing tadi. Baik Bapak Ibu, mungkin saya sudahi.
Maaf, agak terjeda sedikit. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, mungkin saya sudahi ya Bapak Ibu nggih. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah mengikuti pelatihan ini secara khusyuk dan mengikuti aturan pelatihan ini. Ya Bapak Ibu, mungkin sampai ketemu di lain waktu di pelatihan yang lain. Semoga Bapak Ibu selalu bersemangat untuk memajukan pendidikan kita agar pendidikan kita merdeka, ya, dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila kepada anak didik kita. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Boleh leave meeting Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Chandra. Ya, sama Pak Eka. Dah.